Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan sebentar kami akan beristirahat menutup hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kamilah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini seharusnya diambil dari Lukas 4 ayat 16-30 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Namun saya akan membacakan tulisan sinoptiknya yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1-6 untuk mendasari renungan kita hari ini. Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana kita ketahui, Yesus dikenal, seringkali disebut Yesus orang Nazaret. Ya, sekalipun dilahirkan di Bethlehem, namun Yesus dibesarkan, tumbuh di kota Nazaret. Ya, makanya disebut Yesus orang Nazaret. Maria dan Yusuf, orang tuanya pun tinggal di sana. Suatu ketika pada hari Sabat, Yesus tiba di Nazaret dan mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang hadir dalam jumlah besar itu dibuat takjub. Takjub di sini pastinya tertarik, pastinya kagum terhadap apa yang disampaikan Yesus. Takjub dengan hikmatnya yang sedemikian luar biasa. Rasa takjub ini semestinya akan membuat mereka menerima Yesus, mencintai Yesus, bahkan mengikut Yesus. Bukankah harusnya seperti itu? Lazimnya pun seperti itu. Tetapi dikisahkan tadi, mereka tidak seperti itu. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Mengapa bisa terjadi ironi seperti ini? Takjub kepadanya, tetapi menolak dia. Ternyata ketakjuban tidak serta-merta membuat mereka menerima Yesus. Mengapa? Karena mereka tahu siapa Yesus ini. Mereka tahu latar belakang Yesus ini. Dia adalah anak seorang tukang kayu, anak Yusuf dan Maria orang Nazaret. Status Yesus yang anak tukang kayu inilah yang membuat mereka menolaknya. Memang betul Yesus anak tukang kayu itu benar. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi bahwa ada fakta yang lain yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Yesus berhikmat luar biasa. Itu menjadi fakta yang mereka lihat sendiri, ya. Dan itu pula yang mereka tolak. Satu fakta dipercaya, satu fakta diabaikan. Satu fakta diterima, satu fakta ditolak. Harusnya tidak demikian. Memangnya kenapa kalau dia anak seorang tukang kayu? Harusnya latar belakang yang katakanlah biasa-biasa saja ini justru menjadi penguat dari prestasi yang dicapai sekarang. Kita pernah mendengar seseorang di Semarang yang berhasil menyelesaikan kuliah S3-nya di Inggris. Padahal ayahnya hanyalah seorang penarik becak. Tentu kita mengapresiasi hal ini.
Latar belakang keluarga dari anak seorang penarik becak tidak lantas mengurangi apresiasi kita. Tetapi respon yang sama tidak kita dapati dari jemaat di Nazaret. Rasa kagum yang sebelumnya muncul mereka kubur dalam-dalam karena mereka tahu Yesus hanyalah anak tukang kayu. Tidak objektif. Kadang kita pun juga menjadi tidak objektif ketika kita tidak suka dengan seseorang. Apa yang dikatakannya kita anggap salah sekalipun benar. Demikian halnya ketika kita suka dengan seseorang yang dikatakan salah tapi kita anggap benar. Kalau kita mencintai kebenaran, mestinya tidak demikian. Mestinya kita lebih memperhatikan kebenarannya lebih daripada kita melihat siapa yang mengatakannya. Mengapa? Karena Tuhan bisa memakai mulut orang yang tidak benar, mulut orang berdosa, orang yang tercela untuk menyampaikan kebenaran. Ini yang sulit karena kita cenderung melihat orangnya daripada apa yang disampaikannya. Ketika kita mendengar pesan, jangan korupsi, korupsi itu jahat, korupsi itu dosa, keluar dari mulut seseorang yang kita tahu reputasinya sering mencuri, seorang koruptor katakanlah. Apa respon kita? Kita dengan cepat berkomentar, jargoni, iso ujar ora iso ngelakoni. Bisa berkata-kata tapi tidak bisa melakukannya. Kita cenderung memperhatikan figur orangnya daripada yang diucapkannya. Padahal yang diucapkannya itu benar, walaupun orangnya tidak benar. Akibatnya kita hanya fokus pada orangnya, orang yang sebenarnya kita tahu bahwa dia tidak sempurna, sedangkan ucapannya yang benar malah kita abaikan. Kita tidak memperhatikan kebenaran itu, kemudian melupakannya. Dari situ, awalnya kita kehilangan kebenaran. Orang-orang Nazaret lebih melihat seorang anak tukang kayu, tetapi mengabaikan kebenaran yang diajarkan Yesus. Awalnya kagum, tapi kemudian kecewa. Kecewa dengan kebenaran karena melihat figur yang menyampaikannya tidak ideal. Seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Itulah Nazaret. Di ayat 5 diberikan catatan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Apa maksudnya? Apakah Yesus kehilangan kuasanya ketika di Nazaret? Apakah kuasa Yesus tergantung dengan kondisi sekitar sehingga ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun? Tidak. Di sini Yesus mau mengajar orang-orang Nazaret bahwa mujizat adalah otoritasnya. Tidak dapat di sini bukan berarti Yesus tidak mampu melakukan mujizat, tetapi bahwa mujizat adalah otoritasnya, maka dia bisa berkehendak atau tidak berkehendak untuk melakukan mujizat. Bukan karena orang Nazaret keras kepala atau tegar tengkuk, lalu kemudian Yesus tidak melakukan mujizat. Itu artinya Tuhan bergantung pada sesuatu. Bukan Tuhan namanya kalau tergantung pada sesuatu. Tuhan bisa menghadirkan mujizat, tetapi Tuhan tidak selalu menghadirkan mujizat. Sikap orang-orang Nazaret yang menolak Yesus karena dia anak Yusuf tukang kayu inilah yang mengherankan Yesus. Andai kata Tuhan Yesus melakukan mujizat yang dahsyat pun tidak akan membawa perubahan apa-apa karena memang hati mereka sudah menolak Yesus. Keheranan Yesus terhadap mereka bukan karena Yesus tidak tahu, tetapi bahwa mereka takjub, mereka percaya dengan kebenaran yang diajarkannya, dan mereka mengenal Yesus sebagai orang yang berasal dari daerah mereka, tetapi mereka menolaknya. Ini menjadi ironi yang mengherankan Yesus. Kiranya ini menjadi refleksi bagi kita, untuk kita sebagai orang percaya tidak menciptakan ironi-ironi tersendiri dalam hidup kita. Salah satu ironi yang mungkin banyak dilakukan orang Kristen tanpa disadari adalah ketika orang Kristen kalah bergairah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dibanding mereka yang bukan orang percaya. Ya wajar kalau mereka tekun, semangat dalam berbuat baik. Kan perbuatan baik itu dilakukan sebagai amalan untuk mereka mendapatkan keselamatan.
untuk bekal ke surga, untuk mendapatkan surga. Jadi ya wajarlah kan ajaran mereka seperti itu, sedangkan ajaran kita tidak seperti itu. Adakah yang pernah berpikir seperti itu? Ada yang menganggap hal tersebut sebagai kewajaran? Justru itu tidak wajar. Justru itulah ironinya. Ketika orang bergiat berlomba-lomba dalam berbuat baik untuk mendapatkan keselamatannya, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan mestinya lebih giat, lebih gigih, lebih bersemangat berbuat kebaikan. Ketika keselamatan itu sudah menjadi milik kita, sudah kita terima, dijamin oleh Tuhan, tetapi kita kalah gigih dalam berbuat kebaikan, kita tidak bersemangat untuk melakukan perbuatan baik. Bukankah ini sebuah ironi? Ini yang perlu kita luruskan dari diri kita. Baiklah, setiap kita memainkan peran kita dengan benar, agar kita memiliki hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang harus kami benahi, apa yang harus kami betulkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami agar kami boleh melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin.